Itu apa istilahnya, di dalam diri dia ada 2 orang jadian. Saya tuh 2 orang gitu. Dingin-dingin makan mie instan. Sabar di. Emang gitu tadi briefnya? Dingin-dingin makan mie instan, enaknya sambil nonton anime. Waduh. Jangan lupa nonton anime Kane. Itu juga bukan briefnya. Dingin-dingin makan mie instan. Waduh. Kalian bingung mau nonton apa? Ini dia rekomendasi anime sequel Winter 2024 versi anime Kane. Oke. Nah, sebelumnya selamat tahun baru nih bagi yang merayakan. Iya. Kan dia juga merayakan. Semua orang merayakan. Di tahun baru ini kita adanya tentu anime-anime baru juga nih di Winter nih, Pak. Betul. Nah, anime-anime ini yang kita tunggu-tunggu nih, meskipun memang ini ada sequel nih dari sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang lu nanti-nantikan di antara ini semua? Kalau untuk anime sequel sih banyak. Cuma di musim ini tuh ada beberapa. Cuma yang menurut gua recommended banget dari kita, dari anime Kane itu ada 3. Ada 3 nih. Kita akan bahas 3 yang recommended banget dari anime Kane. Yang pertama, Oke, yang pertama kita ada anime dengan genre school. Wadah. Apa nih, Pak? Itu adalah Classroom of the Elite. Classroom of the Elite. Masuk ke season 3 nih, di mana ini ke season 3. terusan dari season 1 dan season 2-nya yang sebelumnya. Tentu dong. Namanya juga sequel. Kalau ada season 3 berarti di season 1 dan 2. Nah, tapi kita melihat di sini School of the Elite ini agak beda ya dengan anime-anime sekolah-sekolah pada umumnya, di mana banyak percintaannya, tapi di sini kita melihat ada persaingan nih, guys. Betul sekali. Persaingan menjadi murid yang elit. Jadi keinget Anya. Star apa lah? Iya, Mas. Star apa lagi? Star buat jadi ya itulah. Starlight Anya. Cuma ini versi gedenya ya. Dan dia nggak dapat bintang-bintang itu nggak dapat. Nggak dapat. Cuman adanya jaminan hari tua dan jaminan pekerjaan. Ya. Jadi kalau lulus dari sekolah ini atau yang berhasil masuk sekolah inilah istilahnya lu siswa ternama lah gitulah ya. Betul sekali. Oke. Ada persaingan-persaingan dan juga ada banyak sekali event-event itu untuk unjuk diri lah, unjuk kemampuan, unjuk prestasi, unjuk apalagi knowledge, pengetahuan segala macam. Pokoknya lu semua diuji sehingga lu kalau lulus dari sekolah ini lu bakal bisa langsung keterima kerja. Mantap sekali. Dan ini tuh menarik banget. Kenapa? Karena Classroom of Elite ini salah satu anime yang season 1-nya tuh udah lama sebenarnya. Cuma nggak ada kejelasan nih apakah akan ada season 2 atau nggak waktu itu. Lama banget sampai akhirnya season 2 itu yang ditunggu-tunggu orang karena season 1 itu oke banget. Apalagi karakter si Ayano Koji ini itu merupakan karakter yang unik juga nih. Salah satu karakter yang unik karena dia tidak pernah tersenyum, dia nggak bisa senyum. Dan itu karakter yang unik banget. Kalau nggak salah kita juga pernah bahas. Jadi dia untuk masuk ke sekolah ini tuh minimal dapat 50 lah. Dan 50 dari 100 ya. Iya. Soalnya tuh udah 100. Soalnya udah 100, dia cuma berhasil pas-pasan 50. Jadi ya udah orang lihatnya tuh kayak dia tuh orang yang biasa aja gitu. Dia nggak mau terlihat mencolok. Tapi di sini dia membuktikan nih kan. Wadah. Ternyata yang unik adalah waktu ujian tuh 50-50 kan. Nah, dia salahnya itu dia nggak memperhatikan aspek bahwa misalnya dia cuma ngisi 50, ngerjain 50. Tapi yang dia kerjain itu soal yang orang-orang kayak 80% nggak bisa kerjain. Yang beda nih memang. Dia tuh oke banget sih menurut gue dari segi karakternya dan juga bagaimana dia menyelesaikan masalah. Jadi season 2 waktu itu dari ditunggu-tunggu beberapa tahun, akhirnya keluar tuh orang seneng banget dan ternyata bisa lanjut sampai season 3.
Next, kita punya apa nih, Di? Kita ada Mashle. Mashle selengan dari muscle ya. Kenapa kita sebut Mashle atau kenapa jadi muscle? Karena memang di anime ini dimana di dunia ini kita melihat dunianya Mashle ya. Ini memang banyak orang yang punya ilmu sihir. Tuh. Nah, si Mashle ini ternyata punya ilmu sihir, Pak. Dia biasanya dikucilkan ya. Dia dikucilkan, nggak punya ilmu sihir, tetapi dia tidak pantang menyerah nih, Pak. Ya. Pada akhirnya pun dia mempunyai sebuah kemampuan di mana yang dinamakan sebagai sihir otot, guys. Karena nggak punya sihir, akhirnya dia melatih otot-ototnya nih. Nah, Betul. otot-ototnya ini kuat banget. Betul. Kita bisa ngelihat bisa squat jam berapa ratus kali. Gitu. Tupai aja ngeliatnya sampai bingung. Sihir otot ya, bisa mukul nggak usah orangnya kena aja udah anginnya udah kemana-mana. Banyak orang yang mengatakan ini Saitama versi terbaru dari Saitama gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi Saitama, terus ada Mob Psycho, ada lagi Mashle buat kalian-kalian yang suka anime-anime super power tapi physical gitu ya, physical super power, ini boleh banget nih Mashle nih. Tuh, gila Mashle sih. Dan dia tuh kan tiba-tiba ya kayak Sengklek gitu juga Iya. kan, karakter utamanya kan. Dia lucu gitu. Komedinya banyak, actionnya juga nggak kalah oke, karena dia menggunakan otot untuk melawan orang-orang yang punya kemampuan sihir. Iya. Jadi emang ini season keduanya dan kalian patut untuk nonton. Menarik sekali. Oke, terakhir kita punya Ahono Exorcist nih, Di. Nah, Ono Exorcist yang sebenarnya barang lama ya, barang lama yang bahkan gue kira udah tamat, ternyata ada lagi. Jadi orang ini nih punya kemampuan ya, kalau kita lihat ya model-model kayak Bleach, kita lihat model-model kayak pemburu-pemburu iblis, Iya, pemburu-pemburu Jujutsu ya, model-model kayak gitu karena dia nih Demon Slayer, betul. Ibaratnya nih udah sesepuhnya lah, udah lama banget. Nah, cuma yang menariknya di sini kita lihat bahwa si karakter utama Ono Exorcist ini dia ini punya kemampuan yang memang ada bagian dari iblisnya nih dari dalam diri dia. Jadi kalau lihat mirip-mirip kayak Yuji. Cuma Yuji kan emang itu apa istilahnya di dalam diri dia ada 2 orang jadian. Saya tuh 2 orang gitu. Nah, kalau ini emang diri dia akhirnya punya kemampuan itu gitu kan. Ya, betul. Menarik sekali. Ya, jadi itu sih menurut gue salah satu daya tarik Ahono Exorcist ini ya emang bisa kita nostalgia juga ya sama anime lama. Karena pasti kita tahu lah ya yang kita udah dewasa gini, udah remaja gini, lu pasti ngerti lah. Ada anime namanya Ahono Exorcist dan karakter utamanya Rin Okamura ya. Gitu. Jadi ini menarik banget, dia punya daya tarik sendiri juga dan akhirnya kita nggak nyangka dan menurut gue ini patut untuk kita nantikan banget. Oke, itu dia 3 rekomendasi dari kita untuk winter. Betul. Kalian suka yang mana? So, silakan tulis di kolom komentar, apalagi kalau misalnya kalian ada rekomendasi-rekomendasi lain anime sequel dari Winter 2024 ini, silakan tulis di kolom komentar karena siapa tahu kita bisa nonton dan kita bisa kasih review, kita bisa kasih rating juga nanti di akhir. Barangkali ternyata itu anime yang menarik banget ya. Barangkali kita nggak tahu nih. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari Anime Kane, Azaz. Azaz.